Puji Tuhan, selamat pagi, salam Bapak Ibu Saudara. Apa kabar pagi hari ini? Tetap antusias, semangat menjalani hari yang baru, amin. Mari sebelum kita kembali memuji menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap? Tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri pagi hari ini. Sebelum kami menjalankan aktivitas kami Tuhan, kami rindu Tuhan, kami menjumpai Engkau lewat persekutuan yang indah. Kami rindu Engkau disukakan pagi hari ini dan Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Mari datang, naikkan sembah kita umat Tuhan. Naikkan sembah dengan segenap hati. Sebab Dia Tuhan yang selalu menyertai. Dia Tuhan yang selalu menjaga hidup kita. Dia tak pernah rancangkan yang tidak baik, tetapi rencananya selalu membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Habis-habisnya kasih-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin saat Kau berfirman Tuhan, kami menang saat Kau bertindak. Sebab hidup kami bukan ditentukan oleh apa kata orang, tetapi hidup kami ditentukan apa kata Tuhan. Yes Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Yes Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipuji.
Bapak Ibu Saudara, di penghujung bulan Februari ini, mari kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Pernahkah satu kali kita terpuruk karena mendengar perkataan orang yang melemahkan kita? Tetapi ingat kembali berapa kali Tuhan berkata dan meneguhkan kita, mengangkat kita kembali, menjadikan kita pribadi yang kuat dan kokoh. Mari Bapak Ibu Saudara, nyanyikan pujian ini dengan iman. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan hidup kita bukan ditentukan apa kata orang, tapi apa kata firman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Nyanyikan dengan iman. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan iman katakan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Beri tepuk tangan. Sorak-sorai kemenangan terjadi di setiap rumah anak-anak Tuhan yang menaikkan pujian pengagungan, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oh Rabaya Shekenaya Rala Namaya Dakarala Namaya Shekenaya Rala Baya Rabaya Rala Baya Rabaya Se. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu kebenaran yang menuntun kami, yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami. Hanya firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami percaya. Oh ya rala baya shekena ya rala namaya nakarala namaya shekena ya rala namaya rabaya rala
rabayase. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat jaminan yang Kau berikan atas hidup kami. Kami bersyukur. Kira mama mama ya syata kaya rala bayar rabaya rala bayar rabaya rala bayar rabayas. Kina rabaya rabaya rala bayar rababa ya syata karala bayar rala 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 bayas. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Sebab Kau yang berfirman, maka semuanya jadi. Hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan yang benar. Kami menyembah-Mu, Tuhan yang hebat. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Angkat kedua tangan kita, nyanyikan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia.
penolong yang setia dalam hidup kami. Kau penolong yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Tak pernah membiarkan, tak pernah meninggalkan. Terima kasih. Mungkin banyak orang meninggalkan kita. Ada begitu banyak orang-orang di sekeliling kita mulai tidak setia. Bahkan tidak mengulurkan pertolongan saat kita membutuhkan. Tetapi percayalah, ada tangan Tuhan yang selalu terulur memberikan pertolongan buat kita. Sebab Dia lebih tahu cara untuk menolong kita. Dia bukan hanya baik, tetapi Dia setia. Yes Lord. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Nyanyikan. Yes Tuhan. Pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Amin Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu yang gak pernah menyerah menghadapi kami. Yang selalu ada mendampingi kami. Dalam kondisi apapun, Kau tak pernah mengakui kami, Kau tak pernah malu mengakui kami. Kau sangat mengasihi kami dan menerima apa adanya, lengkap dengan kekurangan kami. Sungguh kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini boleh bersekutu denganmu Tuhan kami yang baik. Kami mau baca, renungkan, dengar firman-Mu pagi hari ini. Tuntun kami Tuhan, singkapkan segala sesuatu yang mungkin kami tidak paham. Hingga kami boleh mengerti jalan yang benar yang harus kami lalui, yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema melawan godaan. Mari kita baca bersama-sama, buka Alkitab Bapak Ibu Saudara di dalam Amsal pasal 10, Amsal pasal 1 ayat 10 sampai 19. Amsal pasal 1 ayat 10 sampai 19. Mari yang sudah membuka, baca bersama-sama dengan saya, atau mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membaca di teks
di bawah ini ya. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati bulat-bulat. Seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah nasihat dan peringatan buat kita anak-anak Tuhan. Supaya kita tidak mengikuti bujukan orang untuk melakukan hal yang tidak baik. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau. Jika ada orang menggoda Bapak Ibu Saudara untuk melakukan hal yang tidak baik. Firman Tuhan berkata, jangan ikuti, jangan engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita hidup di dunia ini tentunya ada berbagai macam godaan. Di dunia pekerjaan ada godaan, di dalam menjalani rumah tangga ada godaan, di dalam mendidik anak-anak kita ada godaan, dimanapun juga ada godaan. Bahkan di dalam pelayanan sekalipun Bapak Ibu Saudara itu ada godaan loh. Jadi mari kita mendengarkan nasihat dan peringatan yang tertulis di dalam Amsal ini. Supaya ketika ada godaan kita bisa menghindarinya. Ada 3 tips yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya tentunya yang masih tinggal di dunia ini. Yang masih belum kebal terhadap godaan. Apa yang harus kita lakukan ketika godaan itu datang dalam hidup kita? Pertama, learn to say no. Belajar berkata tidak ketika godaan itu datang kepada kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, jika kita sedang berbisnis, ada yang mengajak kita, yuk supaya tokomu laris, daganganmu laris. Atau mungkin kamu itu loh sudah umur segini loh gak dapat jodoh. Kapan kamu itu, kayaknya kamu tuh jauh loh dari jodoh. Ayo tak ajak ke gunung yang di situ ada orang pintar. Ayo minta petunjuk dia supaya kamu itu segera dapat jodoh. Atau mungkin supaya kamu tuh punya itu loh laris, tokomu tak lihat kok tokomu sepi-sepi. Yang lain loh laris. Karena mereka itu datang ke sana. Ayo kamu tak ajakin, aku loh udah kenal sama orangnya. Dia tuh loh baik, pasti kamu dapat diskon. Jangan dengar apa kata mereka Bapak Ibu Saudara. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Hidup kita bukan dari apa kata orang. Biar saja mungkin kita masih umur segini belum dapat jodoh. Lah memang Tuhan jodohnya belum tepat untuk kita. Daripada Bapak Ibu cepat jodoh, akhirnya nanti berantem, ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya, nggak ngomong-ngomong, akhirnya pisah rumah, akhirnya pisah hidup. Itu jauh lebih nggak baik lagi, karena apa yang disatukan oleh Tuhan nggak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu kalau kita pakai penglarisan mungkin toko kita akan ramai, tapi Bapak Ibu Saudara, yang dunia tawarkan itu pasti ada syaratnya. Satu kali nanti itu akan dituntut dari kita.
Makanya jangan pernah gampang termakan oleh godaan. Belajar berkata tidak untuk hal yang tidak baik. Alah kamu ini loh sudah umur segini belum pernah masuk ke diskotik, clubbing, minum minuman keras atau ngedrak sedikit-sedikit loh nggak apa-apa. Kan cuman sedikit, Tuhan loh nggak tahu, pemimpin di gerejamu loh nggak tahu, orang tuamu loh nggak tahu. Hei, dimanapun kita berada, mungkin pemimpin gereja nggak tahu, orang tua kita nggak tahu. Tapi Tuhan itu maha tahu Bapak Ibu Saudara. Istrimu lo nggak tahu kalau kamu itu naksir-naksir sedikit sama itu sekretarismu. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Bahkan sebelum kita mengucapkan masih ada di dalam hati kita. Kita masih mereka-rekakan. Tuhan tahu. Sebab itu buru-buru seno untuk hal yang tidak baik, untuk godaan yang membawa kita ujung-ujungnya kepada maut. Yang kedua, tips untuk melawan godaan. Yang pertama tadi berkata tidak, belajar berkata tidak. Yang kedua, mengingat konsekuensi atau akibat dari dosa. Karena kita tahu upah dosa adalah maut. Hukum tabur tuai, jika kita melakukan ini apa yang akan terjadi, jika kita melakukan itu apa yang akan terjadi. Kita harus mengingat Bapak Ibu Saudara konsekuensi akibat perbuatan kita. Ingat ketika Daud mengintip Batseba, pertama mungkin mengintip ya kan, sedikit, lama-lama dia melihat dengan mata yang terbuka. Ketika melihat, mata melihat, hati menginginkan, lalu tubuh ini melakukan dosa. Apa konsekuensi dari dosa yang Daud perbuat? Anaknya mati. Hidupnya jadi gak damai sejahtera. Oke, Daud pernah melakukan dosa sebagai raja. Tetapi dia menasihatkan kepada kita semua, dia mengajarkan kepada kita semua. Jangan mengikuti jejaknya. Maka Daud di Mazmur ya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca, dia selalu menyampaikan penyesalannya atau kebaikan Tuhan, dia sampaikan semua. Mari Bapak Ibu Saudara, ingat konsekuensi dosa itu. Jika kita berbuat kecurangan di pekerjaan, mungkin korupsi sedikit, pemimpin kita nggak tahu, tetapi yang sedikit itu lama-lama bisa menjadi bukit. Lama-lama bisa menjadi bom waktu, membuat kita bisa kehilangan pekerjaan. Hati-hati, konsekuensi dosa, akibat dosa itu pasti ada. Alah kan Tuhan mengampuni, benar. Tuhan pasti mengampuni jika kita mengakui dengan tulus. Tetapi akibat dosa itu pasti tetap ada Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, tips melawan godaan yang ketiga, jauhi celah, jangan buka celah. Celah itu Bapak Ibu Saudara, kalau di rumah Bapak Ibu Saudara ya, seringkali ada apa namanya itu, untuk angin-angin gitu loh, supaya rumah kita itu enggak pengap. Kita punya sedikit kasih celah di rumah kita supaya angin itu masuk ya kan. Supaya enggak sumuk, supaya enggak sumpek rumah kita, ada celahnya. Saya lupa apa namanya ya Bapak Ibu Saudara itu. Jauhi celah untuk kehidupan kita. Kalau celah di rumah kita boleh supaya ada angin. Tetapi kalau di dalam kehidupan kita itu jangan suka buka celah Bapak Ibu Saudara. Karena ada peribahasa yang bilang begini, peribahasa Jawa ya, ulo marani gebuk. Kita itu sudah tahu, itu membuat kita itu lemah, membuat kita itu jatuh dalam dosa, tetapi kita mencoba melakukannya. Contohnya, kita itu lemah kalau pegang uang. Ya jangan kita itu mau jadi bendahara A, di bendahara B, bendahara C. Sedangkan mengatur keuangan kita sendiri kita belum mampu. Jadi jangan melakukan membuka celah, alah kan cuman bendahara ini, cuman bendahara itu. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan buka celah.
Kita sudah tahu bahwa kita itu kelemahannya makan pedas umpamanya, membuat kita sakit ya kan. Nah, kita mencoba, Allah kan ini perutku nggak apa-apa, dicoba akhirnya kita sakit. Mari sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibekali oleh hikmat Tuhan, lawan godaan yang membuat hidup kita hancur, kesehatan kita hancur, karir kita hancur, rumah tangga kita hancur, hubungan kita hancur. Jauhi semua, lawan godaan itu. Dengan pertama belajar berkata tidak, yang kedua ingat konsekuensi atau akibat dosa itu selalu ada. Yang ketiga jauhi celah yang membuat kita jatuh di dalam godaan itu. Jika Bapak Ibu Saudara berkata, Tuhan aku mau lawan godaan yang selalu mengintai hidupku setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita datang berdoa kepada Tuhan. Sebab kita manusia, kemampuan dan kekuatan kita itu terbatas. Tetapi jika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita, memampukan kita untuk melawan godaan demi godaan. Melawan sendirian kita tidak mampu, tetapi bersama dengan kekuatan Tuhan kita akan diberikan kemampuan untuk melawan setiap godaan yang datang dalam hidup kita. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Kami menyadari kami manusia lemah Tuhan. Kami manusia yang terbatas Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh kekuatan dari Tuhan untuk melawan setiap godaan yang datang dalam hidup kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam hubungan kami, di dalam segala area dalam hidup kami. Ketika ada godaan, Tuhan ingatkan kami untuk belajar berkata tidak, ingatkan kami untuk selalu mengingat bahwa ada konsekuensi yang harus kami terima akibat dari jatuh di dalam dosa. Lalu Tuhan ingatkan kami juga untuk tidak membuka celah di dalam hidup kami yang membuat kami jatuh di dalam godaan dosa. Tuhan, biar firman-Mu tinggal tetap di dalam hidup kami. Firman-Mu yang mengcover kami, melindungi kami, menjagai kami dari berbagai macam godaan. Firman-Mu menuntun kami, sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami, membuat kami berjalan di jalan yang terang, jalan yang benar, menuju kepada kebenaran Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini buat firman-Mu, dan kami mau jalani hari ini bersama dengan kebenaran yang Tuhan sudah tanamkan di dalam hidup kami. Biar seluruh anak Tuhan yang berdoa pagi hari ini, yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan, kuat menghadapi godaan yang menimpa, yang membujuk mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuntunan-Mu, pimpinan-Mu nyata kami terima pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini bersama dengan kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.